warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ayu Lestari. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai sequence processing dan parallel processing. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pengertian dari kedua metode pemrosesan tersebut, cara kerjanya, perbedaan di antara keduanya, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selain itu, saya juga akan memberikan ilustrasi sederhana agar konsep sequence processing dan parallel processing lebih mudah dipahami. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana komputer memproses data, baik secara berurutan maupun secara bersamaan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan video ini. Di sini kita akan melihat video cara kerja paralel dan sequence. Dan apa sih paralel dan sequence itu? Sequential processing adalah proses menjalankan tugas satu persatu secara berurutan. Setiap pekerjaan harus selesai terlebih dahulu sebelum tugas berikutnya dimulai. Sebagai contoh, ketika mencetak beberapa dokumen menggunakan satu printer, dokumen pertama harus selesai dicetak terlebih dahulu sebelum printer mulai mencetak dokumen berikutnya. Itulah prinsip kerja sequential processing. Parallel processing memungkinkan beberapa tugas diproses secara bersamaan. Setiap inti prosesor bekerja secara paralel sehingga banyak pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang sama. Nah, contoh penerapannya dapat ditemukan pada proses rendering video, pelatihan kecerdasan buatan atau AI, pengolahan data dalam jumlah besar, server, serta komputasi ilmiah. Pada kondisi tersebut, banyak pekerjaan dapat dijalankan secara simultan sehingga waktu pemrosesan dapat dipersingkat. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan sequential processing. Sequential processing memiliki kelebihan karena prosesnya sederhana, mudah dikelola, dan hemat sumber daya komputer. Namun, kekurangannya adalah proses menjadi lebih lambat saat menangani banyak data, kurang efisien untuk tugas yang kompleks, serta tidak dapat memanfaatkan kemampuan multi-core prosesor secara maksimal. Nah, di sini juga terdapat kelebihan dan kekurangan parallel processing. Parallel processing memiliki kelebihan karena mampu memproses banyak tugas secara bersamaan, sehingga lebih cepat, efisien, dan memanfaatkan multicore CPU secara optimal. Namun, kekurangannya adalah implementasinya lebih kompleks, membutuhkan perangkat keras yang lebih tinggi, memerlukan sinkronasi antar proses yang baik, serta biaya penerapannya lebih besar dibandingkan sequential processing. Nah, jadi jika penerapan sequential processing dan parallel processing dalam kehidupan nyata, sequential processing lebih cocok untuk pekerjaan yang sederhana dan berurutan, sedangkan parallel processing lebih sesuai untuk pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan kecepatan serta efisiensi yang tinggi. Nah, intinya adalah sequence processing dan parallel processing merupakan dua metode pemrosesan data yang memiliki cara kerja dan tujuan yang berbeda. Sequential processing mengerjakan tugas secara berurutan, sehingga lebih sederhana, mudah dikelola, dan cocok untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan kecepatan tinggi. Sebaliknya, parallel processing mampu menjalankan beberapa tugas secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa inti prosesor, sehingga lebih cepat dan efisien untuk menangani data dalam jumlah besar, seperti aplikasi yang kompleks. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan, dan penerapan yang berbeda, sehingga tidak ada metode yang lebih baik. Oleh karena itu, pemilihan antara sequential processing dan parallel processing harus disesuaikan dengan kebutuhan kompleksitas pekerjaan dan sumber daya komputer yang tersedia, agar proses pengelolaan data dapat berjalan secara optimal dan efisien. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana komputer memproses data, baik secara berurutan maupun secara bersamaan.